Oppo Find X series ini comeback-nya ngeri ya, nggak main-main nih. Resmi dirilis di Indonesia dengan mengadakan launching global event di Indonesia, tepatnya di Bali. Gue sendiri dapat kesempatan untuk mencoba Oppo Find X8 Pro 5G dan ini dia quick reviewnya. Unboxing udah ada di video sebelumnya, terus dalam paket penjualannya juga udah lengkap ya. Di situ ada casingnya juga dan casingnya juga nih bagus. Kelengkapannya aman, charger juga ada, dapat yang 80 watt super VOOC. HP-nya juga udah support untuk wireless charging 50 watt air VOOC kalau gunain Oppo Max. Jadi langsung aja kita ke bagian HP-nya. Ukuran varian yang Pro ini lebih besar ya dibandingkan yang base model. Bentang layarnya 6,78 inci dengan ketebalan HP di 8,2 mm. Beratnya di 215 gram. Nah, kira-kira seperti ini nih kalau dalam genggaman tangan gue. Buat dipegangnya masih cukup aman, bentuknya mengotak tapi nggak terlalu berasa ya, karena di bagian sisi dari belakangnya ini ada sedikit banget lengkungan, apalagi kalau dipasangin case bawaannya justru malah makin nyaman buat digenggam. Yang menarik dari bagian bodi HP ini adalah terdapat dua button spesial. Bisa gue bilang spesial ya karena jarang ada di kebanyakan flagship Android. Yaitu alert slider yang bisa dengan mudahnya mute dan vibrate HP ini. Terus ada button quick capture di mana ini adalah capacitive button. Ada haptiknya yang bisa digunakan untuk open kamera di 2 kali klik. Dan tentu aja juga sebagai slider zoom in, zoom out di aplikasi kamera untuk perpindahan antar lensa jika dalam kondisi HP-nya landscape. Nah, yang menarik juga dari alert slider kalau digunakan itu ada animasinya seperti island nih di bagian kamera depannya. Overall, secara body, desain HP ini menurut gue sangat sleek, tipis, simple, mature, dan terlihat solid. Kalau dilihat dari belakang jelas punya penampilan yang kamera banget. Dengan 4 kamera terus ada logo Hasselblad-nya, ini udah memberikan gambaran kalau HP ini flagship yang siap soal kemampuan dari kameranya. Tapi ini lampu flashnya kenapa terpisah di sini ya sendirian, jadi kasihan. Oh ya, untuk IP rating ini juga udah aman ya. Ada IP rating 68 dan IP rating 69. Untuk fitur security-nya dia punya in-display fingerprint yang kecepatannya nggak main-main. Sekali sentuh jelek mantep. Nah, ke bagian display, Oppo Find X8 Pro 5G ini pakai panel LTPO AMOLED 6,78 inci, refresh rate-nya 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, dan kecerahan maksimum di 4500 nits. Resolusi maksimumnya di 1264 x 2780 pixel. Terus ada opsi juga ya ke 1080 untuk kalian menghemat baterai. Bezelnya ini aduh seksi banget, cuma 1,9 mm, mana bezelnya juga simetris, ditambah lagi dia udah pakai quad curve yang ada lengkungan sedikit aja di keempat sisinya. Iya, ini bisa kita bilang layarnya flat lah ya. Fitur dari displaynya ini juga lengkap, ada color mode yang natural, pro, dan vivid. Tergantung selera kalian nantinya pilih yang mana. Terus ada adaptive tone yang bisa menyesuaikan dengan ambient light condition. Nah, lanjut ada 2 fitur spesial dari Oppo, yaitu O1 Ultra Vision Engine yang terdapat image sharpener dan video color boost. Ini menarik ya kalau digunakan untuk nonton movie misalnya. Refresh rate-nya juga ada opsi untuk auto select, standar 60Hz atau force 120Hz. Dan kalian juga dapat opsi untuk spesifik app. Jadi bisa dipilih tuh kalau misalkan aplikasi khusus mana aja dan refresh rate-nya berapa aja. Buat dipakai nonton sih hasilnya gurih banget, tajam, rendering warnanya bagus, Netflix sikat semua, ada tuh film yang HDR, Dolby dan saudara-saudaranya. YouTube juga sama, apalagi speakernya juga bagus. Malah ada opsi untuk spatial audio melalui Holo Audio. Ya, untuk urusan ini kebanyakan HP flagship gua rasa udah bagus semua, termasuk haptic vibrating motornya itu juga udah bagus. Nah, kita ke bagian softwarenya. Oppo Find X8 Pro 5G ini udah menggunakan Color OS 15 yang berbasis dari Android 15 di security patch di bulan Oktober 2024. Datang dengan berbagai fitur customization khas Oppo, opsi status bar, quick settings, dan ada live alert yang menggunakan animasi dari punch hole kameranya. Tap to sleep, tap to wake ada juga, termasuk AOD juga banyak customisasinya. Ya lengkap lah intinya. Untuk fitur AI-nya sendiri dia ada AI editor mencangkup enhance quality, AI eraser, unblur, dan remove reflection. Ditambah lagi juga terdapat circle to search with Google untuk memudahkan pencarian. Tinggal hold aja home buttonnya untuk aksesnya. Untuk dedicated app ada AI Studio di mana kalian bisa generated foto kalian menggunakan fitur dari AI. Ada AI Portrait dan AI Reimage.
Nah sekarang kita ke bagian performanya nih. Dia pakai MediaTek Dimensity 9400, terus setup RAM-nya 16GB dengan storage 512GB. Performa Dimensity 9400 ini juga udah kita ketahui ya, punya kemampuan yang monster. Di atas kertas punya skor yang tinggi, Antutunya 2,6 jutaan, Geekbench single core-nya 2143 dan multi core-nya di 7988. GPU-nya 21776. 3D Mark Wildlife Stress Test ini gue tes 20 kali looping, gue dapat skor gila nih. Base loopnya dia dapat 11686 dan lowestnya itu di 11095 dengan stability 94%. Kok edan ya, agak anomali sih. Terus gue coba lagi kedua kali, dapat stability-nya tuh 63%. Tapi gue merasa ini masih cukup stabil ya performanya ya. Dipakai game beneran dengan kemampuan seperti ini sih pasti tentu libas saja. Mau game yang Mobile Legends, PUBG, Honkai, settingannya rata kanan pasti sanggup buat dijabanin. Kapasitas baterainya juga gede di 5910 mAh yang punya casan juga 80 watt. Geber dah tuh buat main game. Nah sekarang permasalahannya nggak semua orang beli HP flagship itu buat geber-geberan main game aja. Tapi HP flagship itu wajib punya kamera yang bagus. Nah sekarang kita bahas kameranya. Dengan setup 4 kamera di bagian belakangnya ini menjamin setiap zoom areanya itu tercover dengan sangat baik. Dari ultra wide aman 1 kali dan 2 kali di cover dari kamera utama, 3 kali sampai ke 5 kali di cover pakai telefoto periskop 3 kalinya dan 6 kalinya sampai 10 kali itu di cover sama periskop 6 kalinya. Sensor yang dipakai juga cakep ya, ini pukul rata 50 megapiksel sensor semua. Kamera utamanya itu LYT 808, ultra wide-nya GN5. Terus telefotonya itu pakai yang LYT 600 dan telefoto 6 kalinya itu pakai IMX 858. Oke, cukup bahas hardware-nya, yang pasti inilah setup Hasselblad Master Camera System. Nah sekarang kita ke aplikasinya ya. Tampilan utamanya seperti ini. Yang paling gue suka adalah opsi EV yang bisa kontrol exposure secara langsung. Nah di bagian foto ini ada menu drop down nih. Kalau diklik ini ada beberapa opsi ya. Ada stage mode untuk foto-foto konser, terus ada silhouette dan ada fireworks untuk memotret kembang api. Jadi nggak perlu setting-setting lagi kalau kalian ada di skenario seperti itu, tinggal akses di menu ini aja. Mode stage ini juga ada ya untuk di perekaman videonya. Cara aksesnya juga masih sama, tinggal diklik aja di sini. Nah untuk perekaman videonya, semua kameranya itu support untuk perekaman resolusi 4K 60 fps. Nah malah ya, untuk perekaman kamera belakangnya dia support 4K 60 ultra steady, ditambah lagi ada HDR Dolby-nya. Lanjut ke bagian kirinya nih, ini ada mode khusus namanya mode manual, yaitu mode master mode. Nah di sini kalian bisa take foto dalam format yang RAW atau JPEG. Nah yang menarik di sini adalah kalau kalian tag dalam JPEG dia ada menu tambahan yaitu saturation, contrast, sharpness, dan vignette. Gue suka nih opsi sharpness yang bisa sampai zero sharpening. Mode Pro-nya tentu udah lengkap semua ya. Lensanya bisa dipakai untuk long exposure buat motret astro dan semacamnya. Masuk kita ke bagian mode portrait. Di bagian kiri ini ada settingan untuk depth-nya dari bukaan 1.4 sampai ke 16. Di bagian kanan ini ada semacam filter untuk cinema bloom, ada misty, glowy, dan dreamy untuk efek sinematik di mode portrait. Di bawahnya ada beberapa filter film look nih, ada 3 nih, ada film CC, ada film NC, dan film NH. Menarik nih buat orang yang suka dengan simulasi film. Ke bagian kanan lagi ada more. Nah di sini ada banyak mode tambahannya, ada yang spesial seperti expand. Ini khasnya Hasselblad. Terus ada mode night, high res, movie, dual video, dan long exposure. Oke, sampai sini kita lihat-lihat dulu ya sampel foto-foto dan juga videonya dari HP ini.
yang pertama kita cobain adalah perekaman kamera depannya dulu. Ini perekaman kamera depan dari Oppo Find X8 Pro 5G. Ini resolusinya di 4K 60 fps seperti ini, dengan standar stabilizernya juga. Defaultnya lah ini ya, tapi di resolusi yang paling tertingginya seperti ini. Nah sekarang ini yang pakai ultra stable-nya kamera depannya, tapi resolusinya turun ya kalau kamera depannya, jadi 1080 di 30 fps. Tapi lihat nih, lebih stabil. Nah sekarang kita ke kamera belakangnya. Ini kamera belakangnya defaultnya ya, gue setting ke 4K 60 fps, dan dia bisa pindah-pindah lensa sambil merekam. Pindah ke ultra wide tuh, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan ke 6 kali tuh. Kita tarik lagi ke ultra wide, kita sambil jalan. Nah yang sekarang ini adalah ultra stable-nya 4K 60, tapi bisa digabungin juga sama HDR-nya ya. HDR Dolby-nya kita coba bawah, lari nih tuh. Dari viewfinder-nya sih diem aja ya, terus bisa pindah-pindah lensa juga tuh sambil merekam. Kita balikin lagi ke arah sana, kita pindah lensa nih ya, kita zoom ke Alessa tuh ada di sana sama Om Ded. Nih, geser sedikit. Tuh ada Om Ded tuh. Oke, sekarang kita coba low light-nya. Ini 4K 60 di kondisi yang low light. Pindah juga bisa ke ultra wide. 1, kita coba ke sana. 2 kali, 3 kali, dan 6 kali. Oke, gua rasa segitu aja quick review yang gue buat untuk Oppo Find X8 Pro ini. Jujur gue baru pegang beberapa hari ngetes-ngetesnya. Jadi setelah launching ini kita masih ada itinerary untuk motret-motret di Bali. Jadi tungguin aja di akun Instagramnya Droid Lime. Sekian video kali ini, makasih buat yang udah nontonin. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Gue Fahmi dari Droid Lime, bye.